Hai guys, karena ini pengen ngebahas soal Barbie. Film Barbie ini mengisahkan tentang Barbie yang ternyata harus keluar dari Barbie Land karena dia mengalami dysfunctional fungsi gitu ya. Jadi ketika Barbie merasa bahwa kakinya kan biasanya sebagai boneka dia jinjit, sekarang dia nggak jinjit lagi. Dia ngerasa yang anak yang bermain bersama dia tuh merusak dirinya gitu ya. Again aku bilang Barbie ini sadar bahwa dia tuh boneka. Maksudnya ketika sebuah boneka dimainkan dengan cara tidak benar, maka bonekanya itu merasa paling sudah tidak sempurna lagi. Itu yang dirasakan oleh Barbie. Sebenarnya Barbie pun harus ke dunia manusia untuk menemui anak tersebut karena pengen ngasih tahu dia bahwa mainlah yang benar atau membetulkan dirinya lah ya, mereparasi dirinya dengan bantuan anak itu. Ternyata anak itu udah dewasa. Anak yang bermain bersama dia itu sudah mempunyai anak yang juga malah benci sama Barbie karena nggak pernah main Barbie gitu ya. Hal tersebut, kerusakan dia tersebut membuat dia harus ke dunia manusia untuk meminta tolong ke si anak itu atau sekarang ibu-ibu yang sudah dewasa itu ketika agar dia bisa menjadi boneka yang sempurna lagi. Again aku ngerasa di film ini tuh ngajarin kita bahwa di perjalanan Barbie itu Barbie agak kecewa karena dia putus asa lah mencari anak itu dan di tengah perjalanannya dan dia ditemani oleh Ken. Sumber masalah di sini sebenarnya Ken ini yang di Barbie Land itu kan kebanyakan cewek-cewek dan yang memimpin tentu ya Barbie, bukan boneka Ken gitu ya. Ken ini ngerasa bahwa di dunia manusia si laki-laki itu berkuasa sehingga dia pengen menerapkan itu di Barbie Land karena dia ngerasa bahwa Barbie dia tidak mendapat respon yang sama oleh Barbie karena dia suka sama Barbie yang versi Margot Robbie ini dia suka gitu ya, tapi responnya malah gagal, responnya malah kurang baik gitu. Tidak mendapat respon yang diinginkan. Jadi ketika itu yang terjadi, Ken ingin merubah bahwa Ken ingin membuat Barbie Land menjadi Ken Land yang menguasai adalah si boneka-boneka Ken. Awalnya Ken sebenarnya pengen nemenin Barbie untuk mencari anak tersebut, untuk ke membetulkan dirinya lah ya, membantu dirinya untuk menjadi sempurna lagi gitu. Tapi Ken ini malah mendapat belajar sesuatu dari dunia manusia. Belajarnya itu bahwa dunia manusia banyak dipimpin oleh laki-laki. Yang aku suka dari film Barbie ini adalah sebenarnya ceritanya klise, sebenarnya ceritanya yes sederhana lah, tapi ketika kita ngomongin Barbie banyak sekali Easter egg yang aku dapat di sini. Kayak sebenarnya Barbie itu banyak yang tidak dijual lagi dan karakter-karakter itu dimunculkan di film Barbie ini. Terus si karakter yang kontroversial yang juga tidak dijual lagi gitu ya, itu pun dihadirkan. Ini bukti bahwa Mattel tidak melupakan produksi Barbie walaupun produksi itu gagal.
Yang aku paling suka adalah ketika bagaimana si karakter manusia ini membantu Barbie untuk mendapatkan semangatnya kembali. Waktu Barbie Land di take over sama Ken, Barbie sempat putus asa. Barbie sempat tidak mau melawan karena percuma menurut Barbie ngelawan gitu ya, dia males. Tapi kan tujuan diciptakannya boneka Barbie ini adalah untuk menunjukkan bahwa di setiap atau bagi seorang anak perempuan bisa kok untuk punya mimpi gitu. Ketika kita ngomongin pada zaman itu, pada zaman Mattel menciptakan Barbie pertama kali, perempuan masih dianggap sebagai ya ibu rumah tangga aja, dan ini masih terjadi juga di Indonesia sampai dengan 90-an gitu. Ketika hal tersebut terjadi, si Barbie ini disemangati oleh karakter manusia yang bilang bahwa boneka Barbie itu kan membuat seluruh wanita di Indonesia jadi bisa membayangkan, atau anak-anak kecil wanita di Indonesia, anak-anak kecil cewek gitu ya, bisa membayangkan masa depannya seperti apa sebenarnya. Ketika Barbie pun kehilangan semangat, gimana dia bisa memberikan semangat untuk anak-anak tersebut. Ada Easter egg musuhnya Barbie atau boneka musuhnya Barbie, nanti aku akan cari gambarnya. Terus ada juga karakter yang memerankan bos Mattel pertama kali yang menciptakan yang menciptakan boneka Barbie dari nama anaknya. Waktu itu anaknya, aku tahu sejarahnya sedikit gitu ya, walaupun aku nggak into Barbie, tapi aku tahu sejarahnya sedikit. Waktu itu anaknya lebih senang untuk bermain boneka perempuan dewasa dibanding dengan boneka anak-anak yang sedang dalam bentuk bayi, dalam bentuk boneka, dalam bentuk hewan gitu. Itu pun ditis di awal film gitu. Ketika itu yang terjadi, pencipta Barbie ini ngerasa bahwa kita harus menciptakan wanita dewasa supaya anak-anak bisa mengimajinasikan dia gedenya mau jadi apa gitu. Ketika Barbie ini menjadi kesuksesan yang besar gitu, Barbie pun bilang ke Ken gini, kamu adalah boneka tersendiri. Selama ini kan maksudnya kita kalau bilang Barbie gitu ya, udah Barbie sama Ken boneka cewek. Tapi di sini dibilang bahwa kamu itu punya jati diri sendiri yang bisa dibilang ya kamu itu kamu itu nggak perlu untuk menjadi patriarki seperti di dunia manusia. Walaupun ini namanya Barbie Land, tapi Ken punya pasar sendiri gitu loh istilahnya. Ken punya penggemar sendiri sehingga dia bisa punya juga membantu pembeli-pembelinya untuk mendapatkan kebahagiaan juga. Again, pas aku lihat Barbie-nya putus asa sih, aku jadi ngerti si terciptanya boneka Barbie itu untuk apa. Mungkin pada awalnya gitu ya, si pencipta Barbie ini hanya ingin menciptakan sebuah mainan untuk anak-anaknya aja. Tapi di sini aku pengen kasih tahu bahwa di film ini dijelasin bahwa Barbie itu menjadi sebuah harapan yang pasti bagi anak-anak perempuan di Amerika. So ketika hal itu terjadi, mereka pun bisa membayangkan, mengimajinasikan dalam tanda kutip seperti apa dia pengen jadi dewasa, bahwa wanita tuh bukan cuma berakhir di dapur aja gitu. Wanita tuh berhak juga jadi dokter, jadi punya karir sendiri. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe
Itu saja yang aku bisa bahas dari film Barbie. Bye guys.